Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggak pada dijawab nih salamnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menjawab salam itu wajib hukumnya ya. Jadi kalau Anda tidak jawab, Anda sendiri yang berdosa. Kalau saya yang menyampaikan salam, hukumnya sunnah. Oke, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan manajemen pangan halal. Ya. Dan di pertemuan yang ke-9 ini, saya akan menyampaikan topik mengenai undang-undang dan peraturan pemerintah yang terkait dengan regulasi dan labelisasi pangan halal. Ya. Oke, jadi kenapa sih kita perlu mempelajari tentang regulasi pangan halal? Jadi berkaitan dengan materi kita hari ini ya, saya ingin menjelaskan bahwa betapa pentingnya ya regulasi pangan halal di negara kita ini. Karena apa? Pertama, mayoritas penduduk Indonesia itu adalah Muslim. Ya, tentunya karena mayoritas kita adalah umat Islam, mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam, maka penyediaan produk halal bagi umat Islam itu merupakan hak yang paling esensial, ya, di mana pemerintah wajib memberikan kepastian apakah produk yang ada di pasaran itu sudah terjamin kehalalannya atau tidak, ya. Ini menjadi penting karena salah satu tugas pemerintah itu adalah memberikan kepastian dan jaminan kehalalan produk pangan untuk ketentraman umat, ya, terutama umat Islam. Karena apa? Mengkonsumsi produk pangan halal itu merupakan bagian dari ibadah, ya, bagian dari ibadah, ya. Dan pemerintah sudah menjamin ya kebebasan masyarakat untuk menjalankan syariat agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, itu tertuang di dalam Undang-Undang Dasar, ya. Dalam Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1 ya dan ayat 2 menyebutkan negara Indonesia memberikan jaminan bagi penduduknya untuk melaksanakan semua kewajiban syariat Islam sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan dari sana maka muncullah ya beberapa perangkat undang-undang yang mengatur tentang regulasi pangan halal ini. Nah, kita ya patut bersyukur lah ya di tahun 2019 kemarin ya Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu mulai diberlakukan di Indonesia. Yang tadinya proses
sertifikasi halal itu adalah sukarela, ya, di mana pelaku usaha itu tidak diwajibkan untuk mensertifikasikan produk pangannya. Namun sekarang dengan adanya undang-undang itu, maka kewajiban sertifikasi halal itu menjadi wajib bagi semua pelaku usaha. Ya. Dan ini merupakan satu kemajuan ya bagi pelaksanaan sistem undang-undang yang mengatur tentang kehalalan produk pangan tersebut. Walaupun sebetulnya masih ada beberapa orang yang merasa undang-undang ini tidak perlu diberlakukan karena dianggap terlalu syariah gitu ya. Ya dianggap sebagai perda syariah, sementara Indonesia itu bukan negara agama gitu. Jadi sampai sekarang masih ada orang yang kontradiktif dengan diberlakukannya undang-undang tersebut. Namun ya mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa undang-undang itu sudah disahkan dan sekarang harus dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Nah, terkait dengan masalah regulasi pangan itu sebetulnya tidak hanya berkaitan dengan aspek halal saja, ya, karena makanan yang dikonsumsi itu juga harus terjamin keamanannya, ya. Jadi halalan thayyiban itu adalah satu paket, ya. Makanan halal dan baik, tidak merugikan kesehatan kita. Nah, itulah pentingnya kita melakukan pemerintah perlu melakukan proses pengawasan terhadap regulasi peredaran produk pangan ini. Nah, kita bisa lihat beberapa contoh ya resiko yang mungkin terjadi dalam peredaran produk pangan, ya, terutama produk-produk pangan yang berasal dari bahan hewani, ya. Pertama, makanan yang berasal dari bahan hewani itu berpotensi mengandung atau membawa agen penyakit, ya, bisa mengandung bakteri, virus, parasit, jamur dan lain-lain. Makanya produk pangan segar yang masuk ke Indonesia itu biasanya melalui proses pemeriksaan yang cukup ketat, ya, di biasanya Departemen atau Kementerian Pertanian itu akan mengeluarkan izin untuk impor ataupun pengiriman produk pangan segar itu jika memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Dan terkadang ada yang namanya proses karantina, ya, untuk beberapa kategori produk pangan yang beresiko bisa membawa agen penyakit. Ya. Yang kedua, makanan yang berasal dari hewan itu tidak tahan lama, ya, atau lebih cepat membusuk karena kandungan nutrisinya itu menjadi media yang ideal untuk perkembangan mikroorganisme. Jadi biasanya produk-produk pangan yang tidak tahan lama itu perlu ada pemeriksaan yang sangat ketat, ya, terkait dengan kontaminasi atau cemaran-cemaran mikroba yang kemungkinan bisa masuk ke dalam produk pangan tersebut, ya. Nah, contoh kasus misalnya pada beberapa produk pangan yang seperti daging, ya, yang itu bisa kemungkinan membawa agen penyakit, ya, seperti penyakit sapi gila kalau yang dulu, ya, yang pernah terjadi di Inggris itu, kemudian yang masuk ke Indonesia juga kasus flu burung misalnya, ya, yang
itu tadinya penularannya dari hewan ke hewan, tapi bisa bermutasi sehingga bisa menularkan ke manusia secara baik secara langsung maupun tidak langsung, ya. Nah, ini tentunya perlu teliti ya, atau perlu dikaji keamanan dari produk pangan tersebut, apalagi produk itu merupakan produk impor, misalnya, yang kita tidak bisa jadi di negara asalnya itu hewan tersebut misalnya membawa sumber penyakit, ya. Nah, itu hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan ya dalam peredaran produk pangan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga beberapa produk yang beredar di pasaran itu juga perlu diperhatikan dari aspek kehalalannya, ya. Adanya kontaminasi bahan yang non halal masuk ke dalam produk halal, ya, sehingga produk tersebut menjadi tidak halal, ya. Ini menjadi bagian penting yang harus diatur atau implementasinya di lapangan, ya, melalui proses pengawasan yang terkoordinir dan saling sinergis antar berbagai instansi, ya, dari mulai Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, ya, Kementerian Pertanian, kemudian Badan POM, ya, dan lembaga sertifikasi halal yang berkaitan dengan pengawasan produk halal. Ya. Oke, misalnya kita ambil di sini contoh ada beberapa jenis produk pangan yang beredar di pasaran. Ya. Produk pangan itu bisa bermacam-macam, ya. Ada produk pangan segar, ya. Ada produk pangan yang siap saji, ya, di restoran-restoran, produk makanan, kemudian produk jajanan, ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk produk pangan segar ini, ya, bisa kita temukan misalnya seperti daging beku, ya, ikan, ya, kemudian daging yang sudah dihilangkan tulangnya, ya, deboning atau filet, ya, kemudian karkas, apalagi daging yang dimarinasi, ya, yang sudah diberikan bumbu dan lain sebagainya, itu bisa kita temukan di beberapa tempat, ya, seperti di pasar tradisional, ya, pasar swalayan, bahkan sampai ke penjajah keliling, ya, tukang sayur yang biasanya menjual makanan itu dari rumah ke rumah. Kemudian makanan siap saji, nah, yang ada di restoran, ya, makanan yang siap dikonsumsi, ya, baik itu yang ada di restoran, kafe, ya, warung-warung makan yang ada di pinggir-pinggir jalan, ya, warung tenda, penjajah keliling, dan seterusnya. Ini sangat banyak sekali beredar di negara kita, ya. Termasuk juga produk pangan yang sudah dikemas, ya, produk retail yang memiliki izin dari Badan POM, baik itu MD maupun ML, ya. Kalau untuk produk impor, kalau untuk produk lokal biasanya izin edar itu dalam bentuk nomor MD, ya. Kemudian ada juga beberapa produk makanan yang diproduksi melalui industri rumah tangga, ya, dengan izin edar dari Kemenkes atau dari Dinas Kesehatan melalui penerbitan surat pernyataan PIRT, ya. Kemudian jajanan-jajanan yang ada di misalnya di tempat-tempat umum, ya, seperti di sekolah, ya, di pinggir jalan, ya, pujasera, ya, tempat-tempat
keramaian ya di area wisata dan lain sebagainya, itu menjadi bagian penting yang mungkin sampai saat ini kita belum tahu ya berapa persen dari kategori jenis produk pangan yang beredar ini yang sudah bersertifikat halal. Nah, dengan sekian banyaknya produk pangan tersebut, ya, bagaimana pemerintah itu bisa mengawasi? Ya, ini menjadi PR besar bagi pemerintah, ya, dan juga lembaga-lembaga yang terkait dalam regulasi pangan. Ya, jadi Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya akan produk kulinernya. Ya, berbagai jenis masakan itu ada di Indonesia, dari masakan yang siap saji sampai makanan-makanan kering, ya, jajanan dan lain sebagainya. Itu yang sampai saat ini mungkin masih membutuhkan pengawasan yang cukup ini ya, karena kadang kita masih saja menemukan misalnya ada beberapa kasus yang terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan, ya, atau kecurangan dari pihak produsen, ya, penyalahgunaan misalnya bahan-bahan tertentu yang tidak diperbolehkan, ya, seperti penggunaan boraks dalam pembuatan bakso, penggunaan formalin dalam ikan yang dikeringkan gitu ya, ikan-ikan laut yang diawetkan gitu misalnya ya, formalin pada produk daging ayam yang menyebabkan dia tahan lama gitu ya untuk mengawetkan makanan, yang itu semuanya masih terjadi ya di negara kita. Jadi itu adalah PR besar ya yang harus kita tanggulangi atau yang harus kita pikirkan bersama. Ya. Nah, ini saya ambil contoh. Ini adalah salah satu produk pangan impor, ya. Tapi saya tidak tahu apakah ini informasinya benar atau tidak, ya. Karena sekarang zamannya hoax, ya. Saya ambil dari Google waktu itu ya, tanggal 24 Oktober 2007. Nah, ini mungkin pertama kali disabitnya. Jadi ini adalah produk daging ya yang ada di pasar swalayan, di mana di sini dituliskan fresh pork ya, tapi di bawahnya ada logo halal ya dari Singapura. Nah, kita nggak tahu nih apakah ini editan atau tidak ya, walau halal ya. Produk ini dinyatakan halal, padahal sebetulnya dia mengandung daging babi ya. Nah, ini menjadi informasi yang sangat menyesatkan ya. Ya, untuk memastikannya tentu kita bisa lakukan sampling ya, apakah benar ini adalah produk daging babi atau bukan gitu ya. Kemudian kasus yang tidak kalah hebohnya juga di Indonesia itu pernah ditemukan beberapa makanan yang bersumber dari daging hewan, yaitu dendeng ya. Dendeng sapi dari beberapa produsen setelah dilakukan pengujian di laboratorium ya. Ini pada tahun 2010 oleh Badan POM disampaikan dalam jumpa pers. Ternyata ada 4 dari sekian banyak produk dendeng yang diuji. Ada 4 dendeng sapi yang positif mengandung DNA babi. Nah, padahal di kemasannya itu mencantumkan tulisan halal. Ini ada logo halalnya di sini, bukan logo ya, tulisan halal gitu ya. Nah, ini tentunya akan membingungkan bagi konsumen ya. Benar apakah dendeng abon sapi ini
betul-betul halal atau tidak. Ternyata setelah dilakukan pengujian di laboratorium eh, positif mengandung DNA babi. Nah, ini kan sangat merugikan konsumen ya. Kita yang tidak tahu anggap ini adalah produk yang halal. Ya. Keempat, dendeng sapi palsu ini adalah ini ya, yang merek mungkin tidak perlu disebutkan karena ini memang hasil dari pengujian yang ada di daerah Malang, kemudian ada juga yang dari Bandung ya. Keempat produk ini mencantumkan logo halal dalam kemasannya, tapi tidak memiliki sertifikat halal. Nah, apakah kasus-kasus seperti ini masih kita temukan sampai sekarang? Ya, mungkin saja ya ada beberapa produsen yang mereka tidak mempedulikan masalah halal haram hanya untuk kepentingan bisnisnya saja, untuk keuntungan pribadi semata, mereka mencampurkan daging sapi dengan daging babi misalnya ya. Karena kalau sudah dalam bentuk produk abon ini kan tidak terlihat lagi mana daging sapi, mana daging babi. Tetapi kalau kita uji dengan pengujian laboratorium masih bisa memungkinkan dideteksi ya keberadaan DNA-nya. Dan ini tentunya sangat menyesatkan ya dengan adanya logo halal ini. Nah, itu menjadi satu hal yang mungkin perlu diantisipasi oleh pemerintah melalui pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Ya. Nah, oleh karena itu maka sekarang pemerintah sudah mulai menerapkan adanya labelisasi produk pangan halal di Indonesia. Ya, untuk produk-produk pangan yang sudah bersertifikat halal, mereka wajib mencantumkan logo halal ya, seperti yang ada di sini. Misalnya ya, untuk produk kornet, produk instan ya, daging ayam dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan regulasi dan labelisasi pangan halal ya. Setidaknya ada 6 peraturan yang sekarang ditetapkan oleh pemerintah ya terkait dengan regulasi pangan halal. Yang pertama adalah PP nomor 69 ya tentang label dan iklan pangan. PP nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Kemudian yang kedua ada surat keterangan Menteri Kesehatan, surat keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 82 tahun 1996 tentang pencantuman tulisan halal atau label halal pada makanan ya. Dan perubahannya di nomor 924 ya, nanti kita bisa lihat. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah peraturan Kepala Badan POM ya. Nomor sekian-sekian tahun 2010 tentang izin edar produk pangan, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang mengandung atau bersumber dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol. Nah, ini ada ketentuannya ya di peraturan Badan POM. Kemudian dari 3 peraturan ini dituangkanlah peraturan terbaru yaitu di Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Ya, yang tadi saya jelaskan mulai berlaku di 17 Oktober 2019 ya. Jadi di dalam undang-undang ini diatur bagaimana produk pangan yang ada di Indonesia yang diedarkan baik itu produk impor maupun produk lokal wajib bersertifikat halal. Kemudian implementasi dari Undang-Undang Nomor 33 itu ada di Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang pelaksanaan jaminan produk halal ya. Teknisnya bagaimana proses sertifikasi itu ya, bagaimana proses pemeriksaan produk halal ya, sampai diterbitkannya sertifikat halal. Dan terakhir ada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil ya, UMKM.
Jadi inilah beberapa payung hukum yang sudah ditetapkan berlaku di Indonesia untuk mengatur ya proses peredaran pangan terkait dengan keamanan dan kehalalan ya. Terutama di sini dalam kaitannya dengan produk pangan halal ya. Oke. Kemudian sebetulnya pengawasan makanan yang beredar itu tidak hanya bisa dilakukan oleh satu instansi ya, karena tadi banyaknya produk pangan yang berada di pasaran ya, dari mulai produk pangan segar ya, produk pangan siap saji, produk dalam kemasan, dan produk-produk makanan ringan ya, seperti jajanan dan lain sebagainya. Nah, di sini Badan POM itu memberikan proses pengawasan untuk produk-produk pangan, terutama produk pangan yang ada dalam kemasan, yang mengandung yang memiliki nama brand atau merek ya, dengan nomor izin edar tertentu. Di situ pengawasannya dilakukan melalui pendaftaran MD dan ML. Jadi setiap produk pangan yang akan dijual di Indonesia, sebelum mereka melaunching atau memasarkan produk tersebut, mereka wajib memiliki izin edar ya, yang tercantum di dalam label kemasannya dari produk pangan tersebut. Kalau kita lihat kan ada nomor registrasinya ya, masing-masing produk itu biasanya mereka memiliki nomor MD atau nomor ML. Nah, kemudian bagaimana dengan produk pangan yang tidak termasuk kategori industri besar ya, istilahnya kalau yang mendaftarkan izin MD itu biasanya produk-produk pangan yang kapasitas produksinya sudah cukup besar omsetnya ya. Tapi kalau untuk industri kecil, pemerintah mengeluarkan peraturan melalui Perda ya, wali kota atau bupati ya, peraturan daerah mewajibkan bahwa semua produk pangan itu harus memiliki PIRT ya, izin produksi industri rumah tangga. Nah, ini tentunya berkaitan dengan masalah keamanan ya. Kemudian bagaimana dengan produk-produk yang diimpor ya. Produk-produk diimpor apakah dia dalam bentuk pangan segar yang dikonsumsi langsung atau bahan baku yang nanti akan diolah lebih lanjut ya. Jadi pengawasan itu perlu dilakukan ya, terutama masuknya produk pangan dari negara lain ke negara kita itu ya harus mendapatkan surat izin ya, persetujuan pendaftaran atau hasil penilaian keamanan pangan, mutu dan gizi dari Badan POM. Nah, ini biasanya dilakukan untuk produk-produk yang kapasitas ininya omset penjualannya relatif besar gitu ya. Biasanya mereka sebelum masuk ke Indonesia itu ya harus mendapatkan izin dari Badan POM. Nah, tapi untuk produk pangan segar juga biasanya mereka harus mendapatkan izin kuota masuk dari Departemen Perdagangan ya, untuk mengimpor produk-produk tersebut ke Indonesia. Kemudian ada juga yang harus melalui pengawasan di Departemen Pertanian tadi terkait dengan produk-produk hewani ya misalnya. Kemudian di sini ada peraturan pemerintah ya yang terkait dengan label dan iklan pangan, yaitu di PP nomor 69 tahun 1999 ya. Di situ disebutkan bahwa ya label dan iklan pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi dari keduanya, ini berkaitan dengan label ya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan termasuk ke dalam
ditempelkan atau merupakan bagian dari kemasan. Itu definisi tentang label, ya. Nah, pada label itu sekurang-kurangnya harus memuat nama produk, daftar bahan yang digunakan, bahan baku, bahan tambahan, ya, bahan penolongnya, ya, kemudian berat bersih atau isi bersih, ya, nama dan alamat produsen, ya, pihak yang memproduksi atau memasukkan pangannya ke wilayah Indonesia. Kalau produk ya, berarti importirnya siapa kalau produk impor, ya. Kemudian yang kelima, tanggal, bulan, dan tahun kedatangan. Nah, ini menurut peraturan pemerintah nomor 69 harus ada informasi, label itu harus mengandung minimal informasi nama produk, daftar bahan, berat bersih, nama produsen, dan tanggal kadaluarsa. Ya, tapi kemudian definisi daripada label itu sendiri adalah setiap keterangan mengenai pangan dan sudah dijelaskan, ya, gambar, tulisan atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, ya, ditempelkan, dimasukkan atau di sablon, ya, atau bersatu dengan kemasannya, ya, atau merupakan bagian dari kemasan yang tidak terpisahkan, itu bisa saja, ya, teknisnya bisa ditempelkan, bisa juga dibuat dalam bentuk kemasan. Kemudian definisi tentang pangan halal, ya, pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Jadi pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram ini ya terkait dengan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong, ya, yang dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengelolaannya sesuai dengan syariat Islam. Misalnya untuk daging segar, bagaimana proses penyembelihannya, ya, bagaimana proses pengolahannya, ya, pasca penyembelihan, kemudian pengemasan, pendistribusian, dan lain sebagainya. Kemudian kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi atau membungkus produk pangan, baik yang bersentuhan langsung ataupun tidak langsung. Nah, sekarang kemasan produk pangan juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan, ya, terkait dengan proses sertifikasi halal, karena dia harus terjamin juga kehalalannya, terutama untuk kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk tersebut. Kenapa? Karena berkaitan dengan unsur najis tadi, ya. Kalau misalnya kemasan itu mengandung sesuatu yang haram, maka produk pangan yang dikemasnya pun akan terkontaminasi oleh bahan yang haram. Kemudian pengangkutan, peredaran, dan perdagangan ini juga sudah diatur, ya. Dan yang terakhir ada SNI, standar yang telah ditetapkan oleh BSN berkaitan dengan kualitas dari suatu produk pangan. Bahkan sekarang sudah ada SNI halal juga yang berkaitan dengan pengujian halal, ya. Nah, kemudian di yang kedua, ya, pasal 2 dari PP nomor 69 itu menyebutkan produsen atau eksportir wajib mencantumkan label. Jadi wajib hukumnya untuk memberikan informasi terhadap produk yang dipasarkan, ya. Label tidak boleh mudah lepas, luntur, atau rusak, ya, dan diletakkan pada bagian kemasan yang mudah dilihat atau dibaca. Itu pasal 2, ya, berkaitan dengan pencantuman label, jadi harus jelas, tidak mudah luntur, tidak lepas, ya, dan mudah dibaca. Kemudian di pasal 3, label ini berisi keterangan tentang pangan, syarat minimalnya mencakup, tadi sudah dijelaskan, ya, nama produk, berat bersih, daftar bahan tambahan, nama dan alamat produsen, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Nah, ini syarat minimal, ya, untuk label. Tapi kemudian di pasal berikutnya, ya, untuk keterangan lainnya diatur oleh kementerian yang bersangkutan, misalnya, ya, berkaitan dengan masalah label halal nanti ada di pasal berikutnya, ya. Nah, kemudian di pasal 5, keterangan pada label tidak menyesatkan baik tulisan maupun gambar. Jadi tadi, ya, misalnya ada logo halal, ada label kemasan yang ternyata produknya tidak halal, itu berarti dia memberikan informasi yang palsu, ya. Jadi ini berarti dia melanggar pasal 5, ya. Nanti ada sanksinya juga itu sebetulnya kalau dia memberikan informasi yang tidak benar.
Kemudian pasal-pasal berikutnya ini yang berkaitan dengan manfaat ya bagi kesehatan, kemudian pangan dan obat. Tidak boleh mencantumkan lembaga analis pangan, identitas laboratorium yang mengujinya ya. Kemudian larangan label tidak sesuai dengan PP nomor 69 ini. Nanti bisa kita lihat ya, kalau Anda mau download PP-nya bisa dicari di internet yang lebih lengkapnya. Nah, yang paling penting di sini adalah saya menggarisbawahi di pasal 10 ya, tentang pencantuman label halal. Jadi di PP 69 tahun 99 pada pasal 10 menyebutkan setiap orang atau perorangan atau badan usaha yang memproduksi atau memasarkan produk pangan dalam wilayah RI dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, ya, maka pelaku usaha tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut. Dan pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. Nah, jadi ini kalau suatu perusahaan mengklaim bahwa produk itu dinyatakan halal ya bagi umat Islam, maka dia bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan tulisan atau logo halal pada label kemasan. Nah, pernyataan halal merupakan bagian tidak terpisahkan dari label. Jadi yang sekarang banyak kita bisa lihat ya di beberapa kemasan itu logo halal yang resmi adalah logo yang dikeluarkan oleh MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, dengan nomor sertifikat. Ada nomornya, kadang-kadang nomor sertifikatnya tidak dicantumkan ya, bisa aja. Yang penting dia logonya memang resmi dari Majelis Ulama Indonesia ya. Nah, kalau yang label halal seperti ini nih, yang tadi yang kita lihat di produk kemasan yang dendeng ya dari PIRT, itu belum pasti dia halal gitu, karena dia tidak mencantumkan logo resmi dan mungkin dia tidak memiliki sertifikat halal ya. Kemudian di pasal 11-nya ya disebutkan untuk pengujian label halal ya, untuk mendukung pernyataan halal dari produsen atau importir wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah terakreditasi. Jadi lembaga pemeriksa di sini LPH ya, yang lembaga pemeriksa halal yang nanti melalui registrasinya dengan aturan yang sudah ada di Kemenag ya, berdasarkan pedoman tata cara yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dengan memperhatikan saran dari lembaga keagamaan yang kompeten. Jadi pemeriksaan di sini nanti dilakukan melalui proses audit ya, audit sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPH ya, dengan menunjuk auditor yang nanti akan mengecek ya, memverifikasi semua informasi, data bahan, proses produksi, fasilitas dan lain sebagainya yang terkait dengan proses produksi pangan tersebut, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak gitu ya. Nah, itu dilakukan proses pemeriksaan. Kemudian di pasal berikutnya ya, di situ syarat minimum tadi sudah dijelaskan ya, nama produk, distribusi, nama produsen dan alamat. Kemudian tadi pasal 13 jelas teratur, mudah dibaca. Kemudian tempat label harus mudah dilihat, diamati dan dibaca. Ya, ya ini sebenarnya berkaitan dengan penempatan aja ya. Kemudian pasal 15 tulisan berbahasa Indonesia ya, agar bisa dimengerti oleh orang Indonesia ya, nggak boleh menggunakan bahasa Inggris kalau untuk produk-produk yang beredar di Indonesia ya. Kemudian pengecualian untuk pasal 15 untuk pangan yang diperdagangkan ke luar negeri. Nah, kalau yang diekspor ya bolehlah disesuaikan dengan bahasa negara yang akan dituju ya untuk pengiriman produk tersebut. Misalnya kalau kita produksi pangan ke negara luar ya, ke
misalnya ke Timur Tengah menggunakan bahasa Arab ya boleh-boleh aja. Tapi itu untuk produk yang diekspor ya. Nah, kemudian di pasal 19 ya, bahan yang dicantumkan pada label sesuai dengan urutan proporsi ya. Misalnya dari yang terbesar sampai yang terkecil ya. Komposisi gizinya, vitamin, mineral, zat gizi tambahan ya. Itu biasanya dicantumkan ya untuk produk-produk pangan tersebut. Kemudian kalau menggunakan air ada penambahan air ya. Pemerkaya gizi boleh dicantumkan ya selama produk tersebut memang betul-betul ditambahkan ya, misalnya difortifikasi dengan penambahan vitamin dan lain sebagainya. Ya, kemudian kewajiban pencantuman golongan BTM, misalnya ada pemanis ya, perisa, flavor ya, kemudian shortening misalnya ya, emulsifier dan lain sebagainya ya, golongan bahan tambahan pangan yang ada di dalam produk tersebut harus dicantumkan di dalam label ya, termasuk nama dan kode internasionalnya. Misalnya tadi ada shortening atau emulsifier E471. Nah, itu kan ada kode internasionalnya ya, e-number. Apa sih E471 itu? Oh, ternyata itu adalah turunan dari lemak asam lemak, garam dari asam lemak yang bisa saja mengandung lemak hewani atau lemak nabati. Kemudian keterangan berat bersih ya dicantumkan dalam satuan metrik ya, misalnya kilogram atau gram gitu ya biasanya berat isi bersihnya ya. Nah, untuk pangan yang bermedium cair ya atau mengandung air biasanya berat bersihnya dikurangi dengan cairan. Kemudian label dengan takaran saji harus dicantumkan berat bersih per takaran. Jadi untuk misalnya susu saset gitu ya atau minuman-minuman sasetan itu ya harus dijelaskan ya takaran sajinya itu per satu kemasan itu, satu saset itu untuk berapa mililiter misalnya ya, dan cara penyajian. Kemudian di pasal 26 nama dan alamat produsen juga wajib dicantumkan ya. Ini berkaitan dengan customer service nanti ya, kalau kita ada keluhan pelanggan ya, kita tahu nih kita harus menyampaikan keluhan tersebut kemana gitu kan. Biasanya ada call centernya gitu atau ada hotline-nya yang bisa dihubungi ketika misalnya kita ingin mengklaim atau ada permasalahan dengan produk pangan tersebut. Kemudian untuk produk pangan impor dituliskan juga nama produsen dan importirnya ya atau pengedarnya. Misalnya diimpor dari Jepang ya, importirnya adalah siapa, produsennya siapa. Kemudian di pasal 27 ini berkaitan dengan keterangan tanggal kadaluarsa ya. Jadi setiap produk pangan yang beredar itu wajib mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsanya. Atau biasanya kadang-kadang bulan dan tahun ya, tergantung jenis produk pangannya. Ya, biasanya di dalam kemasan itu dituliskan tanggal kadaluarsa itu dalam baik digunakan sebelum misalnya. Nah, itu kan bisa kita lihat ya, atau di situ ada keterangan tentang tanggal kadaluarsanya. Dan jika waktu kadaluarsanya lebih dari 3 bulan, ya boleh mencantumkan hanya bulan dan tahunnya saja. Ya, jadi kalau produk-produk yang awet itu kan, dia tidak menyebutkan tanggal tapi cukup bulannya saja. Yaitu untuk yang lebih dari 3 bulan masih diperbolehkan. Kemudian pasal 28 larangan menjual produk pangan yang kelewat waktu kadaluarsanya.
Nah, ini kadang masih sering terjadi ya di beberapa tempat, terutama di pasar tradisional, mungkin mereka jarang mengecek, jadi makanan-makanan yang sudah kadaluarsa pun masih tetap dijual gitu, karena perputaran ininya tidak terlalu secepat di supermarket misalnya ya. Sehingga kita harus betul-betul jeli ya untuk memperhatikan tanggal kadaluarsa dari produk-produk tersebut. Kemudian di pasal 29 adanya larangan untuk menghapus, menukar, mengganti, menutup atau mencabut atau memberikan label ulang ya, melabel kembali tanggal kadaluarsa. Ini kadang suka ada juga yang curang ya, produk-produk yang sudah kelewat kadaluarsa kemudian diganti tanggal kadaluarsanya agar tetap laku. Nah, ini harus hati-hati ya dengan ini sudah melanggar ketentuan PP nomor 69. Nah, untuk kode produksi dan kandungan gizi ya itu ada di pasal 31 dan 32 ya. Dan pasal 30 setiap produsen wajib mencantumkan nomor pendaftaran tadi yang dimaksud dengan nomor pendaftaran itu adalah izin MD-nya ya, MD atau ML-nya, izin edar. Jadi kita bisa telusuri biasanya sekarang kalau kita pengen tahu nih produk ini apakah terregistrasi di Badan POM atau tidak, ya kita ketik aja nama barang tersebut, jenis produknya apa, atau dari nomor MD-nya kita cek di website-nya Badan POM apakah dia terdaftar atau tidak. Ya, itu bisa kita searching dengan secara otomatis ya. Maksudnya menggunakan aplikasi, bukan aplikasi sih, masuk aja ke daftar pencarian produk di Badan POM ya. Nanti bisa kita lihat apakah produk tersebut sudah memiliki izin edar sesuai dengan yang tercantum yang terdaftar di Badan POM. Kemudian kode produksi ya wajib dicantumkan untuk mengetahui riwayat produksi ya. Ini sangat penting kalau ternyata misalnya ada produk yang tidak memenuhi kriteria sehingga dilakukan penarikan ya produk tersebut. Kita bisa tahu nih produk ini kapan diproduksinya, ya kapan di launchingnya atau dipasarkannya ya. Jadi dari pencatatan kode produksi itu kita bisa trace back, bisa kita telusuri kembali ke riwayat produksinya. Nah ya ini kalau untuk perusahaan-perusahaan yang besar mereka wajib mencantumkan kode produksi. Dan dalam proses sertifikasi pun terkadang kode produksi ini menjadi hal yang perlu diperiksa ya. Kenapa? Karena kalau misalnya terjadi kasus, contohnya ada produk yang terlanjur dipasarkan dan ternyata setelah dipasarkan ada komplain ya dari customer terkait dengan produk yang cacat misalnya ya atau tidak memenuhi kriteria, atau juga mungkin ketika dilakukan uji di laboratorium ternyata positif misalnya mengandung bahan yang haram. Ya, contoh kasus seperti ya saya menyebutkan misalnya produk Yostin DS ya, pernah kan heboh juga kemarin karena ternyata dia mengandung chondroitin yang setelah diuji di laboratorium positif mengandung DNA babi. Jadi setelah itu ditarik semua produk tersebut dan diganti dengan produknya halal gitu kan. Nah, penarikan produk ini kan bisa kita telusuri dari kode produksinya. Kapan produk yang mengandung chondroitin babi ini diproduksi gitu kan. Dicek semua nomor lot produksi yang dijual kemana saja, kemudian berapa banyak, itu bisa kita simulasikan atau bisa kita lihat dari traceability-nya atau dari riwayat produksinya. Nah, kemudian di pasal 32 tentang label gizi ya, untuk beberapa produk pangan tertentu, misalnya seperti produk susu formula itu kan wajib mencantumkan ya kandungan
vitamin, mineral, zat gizi lain yang ditambahkan. Kemudian takarannya, ukuran sajinya, ya, jumlah penyajiannya dan sebagainya itu juga perlu dicantumkan. Kemudian di pasal 33 ya, label pangan yang mengandung sumber gizi tertentu ya bisa mencantumkan jika 10% kecukupan gizi per hari itu jika lebih dari 10% ya angka kecukupan gizi per hari yang dianjurkan. Jadi untuk beberapa produk tertentu yang memang dia berkaitan dengan suplemen untuk peningkatan apa namanya gizi ya apakah apa namanya makanan-makanan pendamping ASI seperti itu ya, itu mungkin harus dicantumkan ya ininya angka kecukupan gizinya. Termasuk pangan untuk balita ya, bayi, manula, ibu hamil dan menyusui ya. Itu wajib mencantumkan peruntukan, cara penggunaan dan keterangan lain serta dampak bagi kesehatan. Jadi harus jelas ya takarannya, ya cara membuatnya dan lain sebagainya. Kemudian cara penggunaan dan cara penyiapan. Ya, itu juga ada di pasal 39. Petunjuk cara penyimpanan. Kemudian kalau pasal 4 itu bukan bahan segar ya. Keterangan BTM ya. Wajib dicantumkan nama, golongan dan kode internasional tadi ada di pasal 40. Oke, kemudian yang ketiga berkaitan dengan iklan ya, iklan pangan. Nah, iklan ini sama dengan label juga posisinya ya. Dia bisa berupa iklan dalam bentuk gambar, tulisan, suara atau video ya. Sekarang kan model iklan itu sangat beragam ya. Sangat banyak sekali ya. Platformnya bisa di media cetak, di media elektronik ya, media sosial ya. Kemudian apa namanya di website ya itu banyak kadang-kadang di aplikasi-aplikasi tertentu juga kadang suka muncul. Nah ya iklan-iklan ini tidak boleh menyesatkan baik tulisan, gambar maupun suara. Jadi harus memberikan informasi yang benar ya serta tidak bertentangan dengan nilai kesusilaan. Kemudian pasal 45 di sini tentang kewajiban media ya. Media bertanggung jawab terhadap iklan dan tidak merahasiakan identitas pemasang iklan. Jadi ada ketentuannya ya. Selain iklan itu tidak menyesatkan dan tidak bertentangan dengan nilai kesusilaan, juga apa namanya aturan-aturan tentang cara pemasangan iklan itu juga ada di ketentuan-ketentuan ini ya. Kemudian di pasal 46 produsen bertanggung jawab terhadap iklan yang berkaitan dengan persyaratan agama tertentu. Jadi seperti sekarang kan banyak iklan yang muncul ya mengklaim bahwa produk tersebut halal ya, seperti produk kosmetik itu halal. Kemudian ada yang produk-produk kesehatan gitu ya yang mengklaim itu adalah produk yang pertama kali disertifikasi halal, dan itu ya boleh-boleh saja gitu ya, asalkan keterangan itu memang betul-betul sesuai ya dengan kondisi real dari produk tersebut. Ya dia sudah bersertifikat halal, sudah dilakukan pemeriksaan ya. Saya pikir kalau iklan-iklan yang ada di televisi sih sudah pasti dia sudah melalui proses screening ya. Tidak mungkin ada iklan-iklan yang menyalahi aturan gitu ya, menyalahi aturan baik dari sisi informasinya maupun dari sisi gambarnya ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian di pasal 47 iklan tidak boleh mendiskreditkan produk lain. Nah ini kadang-kadang masih suka ada ya iklan yang
menjatuhkan produk lain seakan-akan produknya yang paling unggul dan yang memberikan efek ya atau produk lain dianggap produk yang tidak sehebat produk yang diiklankan misalnya gitu ya. Kemudian larangan menampilkan balita ya, kecuali untuk produk pangan balita ya, misalnya untuk makanan-makanan orang dewasa seperti minuman-minuman sari buah nggak boleh itu dikonsumsi oleh anak-anak gitu kan, karena ada ininya juga, ada aturannya di situ ya. Terutama untuk anak balita yang di bawah 5 tahun itu, jadi harus diperhatikan ininya ya, peruntukannya ya. Kemudian tidak boleh mengiklankan pangan yang berbahaya untuk kesehatan ya. Sebetulnya kalau iklan rokok itu termasuk produk pangan atau bukan ya, karena di negara kita kan rokok itu masih diperbolehkan untuk diiklankan ya, walaupun ditayangkan pada jam-jam tertentu gitu ya kan. Ya mungkin dianggap produk itu belum tidak, padahal ada sih itunya ya, di akhir itu kan bahaya merokok ditampilkan sih, tapi tetap aja ditampilkan gitu ya. Mungkin dia berkaitan dengan namanya ketentuan pajak ya. Jadi selama negara kita masih memberikan kompensasi untuk produk-produk yang sebetulnya itu oleh MUI sudah dinyatakan haram gitu ya, tapi haram tersebut juga dalam tanda kutip, untuk ibu hamil misalnya, untuk anak-anak, untuk orang yang sakit atau di merokok di fasilitas umum misalnya. Nah, itu kan mengganggu ini orang lain juga ya, tapi iklannya tetap ada saja ya, walaupun itu dianggap membahayakan dari sisi kesehatan. Harusnya itu sudah ini ya, melanggar aturan ini. Kemudian tidak mengiklankan produk pangan untuk anak di bawah 1 tahun ya, kecuali atas izin Depkes ya, dan bukan pengganti ASI. Ada makanan-makanan itu ya, biskuit seperti itu ya, buat 6 bulan ke atas. Nah itu harus mendapatkan izin Depkes dulu, dan dicantumkan bukan pengganti ASI. Jadi tetap ASI itu harus diprioritaskan ya, sampai usia 2 tahun. Kemudian di pasal 48 dan pasal berikutnya ya, iklan didukung oleh keterangan yang jelas. Kemudian iklan diet khusus wajib mencantumkan unsur-unsur yang mendukung pernyataan iklan tersebut ya, dan kandungan gizi apa saja yang ada di dalam produk seperti produk-produk kesehatan ini ya, contohnya ya, yang diklaim dia memiliki khasiat tertentu misalnya, kandungan gizi, dan ini harus betul-betul diperhatikan dengan ketat. Kemudian larangan memuat iklan sebagai sumber energi unggul dan segera memberikan kekuatan. Ini juga ada beberapa produk yang seakan-akan ketika mengkonsumsi produk pangan itu kita langsung mendapatkan tenaga baru misalnya ya. Nah itu juga sebetulnya tidak relevan gitu ya kan. Kadang-kadang suka berlebihan ya iklannya gitu, walaupun sebetulnya ya mungkin ada efeknya terhadap peningkatan metabolisme, tapi tidak langsung memberikan sumber energi dalam waktu singkat gitu kan, sampai bisa mengangkat pohon, mengangkat mobil dan lain sebagainya, itu kan terlalu berlebihan ya. Kemudian pasal 51, iklan untuk balita wajib mencantumkan peruntukan ya, dan dampak negatifnya jika ada. Kemudian pasal 52, iklan mengandung peringatan jika pangan ada dampak negatifnya. Jadi harus ada, seperti iklan rokok tadi ya, mungkin ada peringatan
kalau dikonsumsi dampak negatifnya apa. Kemudian di pasal 53 iklan dilarang membawa pangan dapat berfungsi sebagai obat. Nah, ada peruntukannya ya, produk pangan itu tidak berfungsi sebagai pengganti obat, tapi dia hanya sebagai suplemen saja, yang itu bukan untuk mengobati tapi untuk menjaga kesehatan misalnya. Ya. Jadi tidak boleh menyebutkan ini berfungsi untuk misalnya pengobatan penyakit jantung, untuk pengobatan penyakit diabetes, seperti ada beberapa yang ya kategorinya dia sebetulnya produk pangan gitu, tapi dianggap dia memiliki khasiat-khasiat tertentu. Nah ini harus diperhatikan ya cara penyampaian iklannya seperti apa. Kemudian iklan tentang PTM ya dan bahan alamiah dan bahan tambahan pangan. Jadi kalau iklan itu menyebutkan bahwa bahan alamiah ini diperkaya dengan penambahan zat gizi tertentu ya, sehingga dia memiliki khasiat tertentu, maka harus didukung oleh fakta ilmiah ya, fakta-fakta ilmiah ya. Kalau iklan seperti apa ya namanya, seperti suplemen untuk mengobati masuk angin itu dia apakah itu termasuk kategori obat atau bukan ya, itu ada aturannya tersendiri ya, karena itu bukan termasuk kategori bahan pangan ya. Pangan itu kan ya yang sifatnya dikonsumsi secara langsung gitu ya, dan dia tidak menggantikan fungsi sebagai obat, jadi dia hanya meningkatkan gizi dari yang ada di dalam produk pangan tersebut ya, tidak sampai ke fungsinya sebagai pengganti obat-obatan. Itu yang harus diperhatikan ya. Kemudian di pasal 58 ya, iklan minuman beralkohol ini dilarang dalam media apapun. Jadi, minuman beralkohol yang kadarnya 1% atau lebih ya, ini termasuk kategori Homer ya, maka aturannya tidak diperbolehkan sama sekali. Nah, kemudian di pasal 61 di sini ada tindakan administratif terhadap pelanggaran peraturan pemerintah ini. Yang pertama adalah peringatan tertulis. Jadi kalau bentuk pelanggarannya mungkin masih ringan, ya biasanya perusahaan itu diberikan sanksi tertulis untuk kalau melanggar lagi maka produk tersebut akan ditarik atau dimusnahkan. Bahkan kalau produsen tersebut masih misalnya ngeyel ya tetap memproduksi, maka izin usahanya itu bisa dicabut ya, penghentian produksi dan denda ya, paling bukan paling tinggi ini sebenarnya ya, denda paling rendah 50 juta rupiah. Itu biasanya dilakukan setelah sanksi A itu ditulis ke disampaikan secara tertulis ke produsen. Jika dia tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka biasanya ada sanksi yang lebih berat lagi. Oke, kemudian apa sih sebetulnya tujuan dari labelisasi produk pangan ini? Ya, dari undang-undang yang sudah disampaikan tadi, harapannya adalah terciptanya perdagangan yang jujur, ya, perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab. Jadi konsumen tidak dirugikan oleh adanya produk pangan yang beredar dengan iklan yang menjanjikan, dengan label yang menarik gitu ya. Jadi harus memberikan informasi yang benar, ya, jujur dan bertanggung jawab. Ya, ini tugas dari produsen pangan ya, nggak boleh
kita mencantumkan produk itu halal, patutnya ternyata tidak halal gitu kan, itu berarti merugikan konsumen ya. Yang kedua, label dan iklan merupakan sarana penting, jadi harus diatur agar informasinya benar dan tidak menyesatkan. Makanya tadi ada undang-undang atau peraturan pemerintah terkait dengan iklan dan label dan iklan pangan. Dan yang ketiga, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar ya tentang pangan yang dikonsumsi. Jadi, inilah pentingnya kita perusahaan itu mencantumkan label dalam produk pangan itu dengan label yang jelas, benar, ya, dan tidak menyesatkan. Artinya informasi yang ada di dalamnya itu betul-betul mewakili informasi yang ada di dalam produk pangan tersebut. Ya. Oke, kemudian, nah di sini ada ketentuan tentang pencantuman tulisan halal ya pada label makanan dan perubahannya di SK Menkes tahun 1996 ya. Ada perubahannya di nomor 924 ini ada SK terbarunya mungkin ya. Jadi pertama adalah produsen yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan halal wajib diperiksa oleh petugas tim gabungan dari MUI, Dirjen POM, dan BPJP. Biasanya kalau pencantuman tulisan halal ini sebelumnya kan perusahaan harus registrasi dulu ke kalau dulu kan ke LPPOM MUI, sekarang ke BPJPH ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kemudian BPJP nanti akan menunjuk LPH untuk melakukan pemeriksaan, lalu nanti hasil pemeriksaannya dibawa ke Komisi Fatwa MUI. Nah, dari hasil sidang Komisi Fatwa baru dikeluarkan ketetapan halal yang akan menjadi dasar untuk penerbitan sertifikat halal. Sertifikat halal baru dibawa ke Badan POM untuk mendapatkan surat izin pencantuman logo halal ya. Jadi sertifikat halal dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan hasil sidang Komisi Fatwa. Sedangkan persetujuan untuk pencantuman tulisan halal diberikan berdasarkan fatwa MUI tadi ya. Jadi apakah produk ini sudah jelas status kehalalannya, baru nanti dibuatkan surat persetujuan pencantuman tulisan halal oleh Badan POM. Nah, tulisan halal atau logo halal yang dicantumkan pada label merupakan jaminan tentang kehalalan makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam. Ya. Tulisan dilekatkan pada wadah yang sesuai sehingga tidak mudah lepas. Nah, ini berkaitan dengan pencantuman logo halal ya, aturannya sudah ada di dalam SK Menkes nomor 924 tahun 1996. Nah, kemudian ada tambahan peraturan dari Kepala Badan POM tahun 2010 ya, untuk pencantuman informasi asal bahan tertentu, kandungan alkohol dan batas kadaluarsa pada penandaan label obat, obat tradisional ataupun suplemen makanan dan produk pangan ya yang bersumber atau mengandung bahan hewani baik dalam bentuk tunggal atau campuran ya atau bahan produk olahan atau turunannya. Nah, jika bahan tersebut misalnya berkaitan dengan obat, obat tradisional atau suplemen makanan atau produk pangan yang mengandung bahan tertentu, itu wajib mencantumkan informasi kandungan bahan tersebut pada label kemasannya. Misalnya, ya, obat tradisional yang mengandung berasal dari babi, ya, bahan tertentu yang jelas status keharamannya ya, harus mencantumkan tanda khusus berupa tulisan mengandung babi dalam kotak berwarna hitam di atas dasar putih dengan tulisan berwarna hitam. Jadi seperti ini, ya. Kotak warna hitam di dalamnya dituliskan mengandung babi. Nah, ini untuk produk-produk yang berkaitan dengan produk obat, suplemen atau produk pangan yang memang dia di dalamnya mengandung babi. Ya, biasanya kalau di supermarket tertentu kita bisa menemukan ya, produk-produk tersebut. Kemudian, nah kalau untuk produk
biologis yang proses pembuatannya bersinggungan atau bersinggungan atau mengandung bahan yang bersumber dari babi, ya. Untuk produk, tadi kalau untuk produk obat kan warna hitam ya. Ini untuk produk pangan biasanya wajib mencantumkan tanda khusus berupa tulisan mengandung babi berwarna merah, ya, dalam kotak berwarna merah di atas dasar putih. Jadi seperti ini. Ya, boleh mencantumkan gambar babinya atau hanya mencantumkan tulisan babi, mengandung babi. Nah, ini ketentuan dari SK Menkes ya, nomor 924 tahun 2001. Peraturan Kepala Badan POM tahun 2010 ya, yang wajib mencantumkan untuk produk-produk tertentu yang mengandung bahan tertentu ya, terutama bahan yang mengandung babi dan bahan yang mengandung alkohol ya. Jadi untuk obat tradisional, suplemen, produk pangan yang mengandung alkohol wajib mencantumkan kadar alkohol pada labelnya. Jadi kadar alkohol sebagaimana dimaksud di dalam ayat 1 dicantumkan dalam bentuk persentase. Ya. Ini untuk obat-obatan ya atau suplemen makanan yang mengandung alkohol. Kemudian kalau dulu kan sertifikasi halal ini sifatnya voluntary, ya. Tapi untuk produk pangan yang jelas mengandung babi, maka pernyataan mengandung babinya itu bersifat mandatori ya, dan harus dicantumkan pada label kemasan. Saya tidak tahu apakah sekarang peraturan ini betul-betul diterapkan dengan baik atau tidak ya. Apakah masih ada di pasaran yang ternyata dia melanggar aturan yang sudah ditetapkan, misalnya produk yang jelas mengandung babi tapi tidak cantumkan tulisan yang mengandung babi. Padahal ini sifatnya adalah mandatori. Ya. Kemudian untuk yang mencantumkan logo halal itu harus memperoleh sertifikat halal setelah dilakukan audit dan pembahasan dalam komisi fatwa. Ya. Jadi logo halal ini juga hanya bisa dicantumkan pada label setelah produsen memenuhi persyaratan CPPB ya, cara-cara produksi pangan yang baik. Jadi dia dari sisi keamanan pangannya sudah terpenuhi gitu ya. Karena kalau dia CPPB-nya tidak terpenuhi, maka logo halalnya ini bisa ditangguhkan. Ya kan, halalan toyiban itu satu paket ya. Jadi produsen harus memiliki minimal persyaratan CCPB dulu sebelum mencantumkan logo halal. Nah, di sini ada beberapa lembaga otoritas untuk pengawasan produk pangan, obat dan kosmetik yang berkaitan dengan peredaran ya, produk pangan tersebut. Yang pertama ada Kementerian Pertanian, itu berkaitan dengan karantina dan kesehatan ternak untuk produk pangan segar ya, daging dan lain sebagainya. Itu biasanya harus melalui izin dari Kesmapet ya, dari Departemen Pertanian. Kemudian untuk Badan POM sendiri itu regulasinya di proses pelabelan ya. Baik itu label izin edar ya, kemudian keterangan informasi produk pangan dan label halal itu semuanya diatur oleh Badan POM ya, untuk inspeksi dan lisensi produk pangannya. Dan kemudian ada Kementerian Agama di sini untuk proses sosialisasi produk halal ya, bimbingan dan sosialisasi, termasuk juga BPJPH ya, yang berperan dalam sertifikasi dan standarisasi produk halal. Kemudian yang terakhir ada Departemen Perdagangan ya, ini berkaitan dengan kuota izin ekspor impor ya, yang produk-produk pangan yang masuk dan keluar dari Indonesia. Oke, sistem pengawasan dan regulasi pangan ini tentunya perlu dilakukan secara berkesinambungan ya, dan saling sinergis antara berbagai lembaga ya.
dari Badan POM, MUI, ya, Kementan, Kemenag, Deperindag, ya. Itu semua perlu saling bekerja sama, ya. Karena mereka lah yang menjadi regulator dalam penerapan undang-undang pangan, peraturan pemerintah, dan untuk undang-undang perlindungan konsumen. Jadi regulatornya ada di pemerintah, ya. Sedangkan pedoman produksi pangan halal ini juga perlu dikeluarkan ya oleh lembaga standarisasi nasional, misalnya BSN, ya, Badan Standarisasi Nasional, untuk bagaimana perusahaan itu bisa memenuhi persyaratan minimal, ya, dalam penerapan peraturan-peraturan yang terkait dengan sertifikasi halal tadi, ya. Nah, kemudian perguruan tinggi juga punya peranan di sini, ya. Bagaimana mengawasi proses manajemen pangan halal yang ada di pasaran, ya, termasuk analisis di laboratorium, ya, untuk memastikan bahwa konsumen itu mendapatkan haknya, ya, sesuai dengan ketentuan undang-undang, di mana konsumen tidak berhak mendapatkan informasi yang benar, dan produk yang dikonsumsinya itu bebas dari bahan-bahan yang tidak halal, misalnya. Nah, untuk itulah maka nanti perusahaan tersebut harus membuat semacam kebijakan yang berpedoman pada proses produksi pangan tadi atau PPH tadi, ya. Biasanya proses produksi pangan itu untuk saat ini, ya, untuk industri besar dan industri menengah, mereka berpedoman pada penerapan sistem jaminan halal atau HAS 23.000, ya, yang sekarang diterapkan untuk proses sertifikasi halal. Namun ke depan mungkin BPJPA punya regulasi baru, ya, berkaitan dengan penerapan sistem jaminan halal ini. Nanti ada beberapa yang direvisi, ya, dari HAS 23.000 yang selama ini kita gunakan untuk proses sertifikasi halal. Oke, nah, jadi berikutnya saya minta nanti Anda untuk mencari satu contoh produk pangan, ya. Ini studi kasus, dikerjakan secara individu. Pilihlah satu contoh produk pangan, boleh itu makanan atau minuman yang sudah dikemas, ya, atau memiliki merek tertentu, atau disebut produk retail yang ada di supermarket atau yang ada di minimarket, ya. Silakan pilih saja salah satu contoh. Kalau bisa sih jangan sama, ya, satu orang ya, dengan orang mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain, kalau bisa beda. Kemudian verifikasi, ya, label dan informasi yang ada di dalam setiap produk pangan tersebut. Kemudian identifikasi apakah terdapat pelanggaran pada setiap pasal sebagaimana peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Identifikasi ini dibuat dalam bentuk kolom, ya, verifikasi. Pastikan tentang keabsahan logo halal yang dimaksud dengan mencari contoh produk tersebut dalam daftar produk halal. Ya, jadi kalau dia memang sudah berlogo halal, apakah produk tersebut terdaftar di MUI atau tidak, ya. Anda bisa searching melalui http://www.halalmui.org, search produk. Nanti bisa kita cari nih, produk A ini benar nggak dia memiliki sertifikat halal, gitu, ya. Itu bisa itu nanti ada screenshot, ya, hasil pencariannya. Kalau perlu nanti nomor sertifikat halalnya Anda tuliskan. Ya. Oke, kemudian nanti dibuat seperti ini, ya.
kolom verifikasi, peraturan pemerintah nomor 69, nama produknya apa, nama dan alamat produsennya, ya. Kemudian pasal per pasalnya, ya, apakah produsen itu mencantumkan label, ada labelnya sesuai atau tidak, label tidak boleh mudah lepas, luntur atau rusak, diletakkan di bagian kemasan yang sudah dilihat, ternyata tidak sesuai, label tidak terlihat, tidak terbaca misalnya, maka checklistnya tidak sesuai dan seterusnya, ya. Jadi ada periksa setiap implementasi dari pasal-pasal tersebut yang berkaitan dengan informasi tentang keamanan dan kehalalan dari produk pangan tersebut, ya. Jadi itu tugas untuk Anda, ya. Jadi untuk pertemuan kali ini Anda tidak perlu membuat resume, tapi cukup membuat tugas ini yang nanti diupload di kolom tugas AIS, ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan, atau ada yang mau didiskusikan? Maaf Pak, izin bertanya. Silakan. Untuk yang tadi Pak, yang label logo halal. Nah, itu ada bermacam-macam ya Pak. Tadi bagaimana ya Pak membedakan yang palsu dan yang aslinya gitu Pak? Oke, untuk membedakan logo halal, apakah dia itu asli atau tidak, salah satu caranya adalah dengan Anda masuk ke websitenya MUI, ya, yang tadi saya katakan, Anda searching produk tersebut, apakah terdaftar atau tidak di LPPOM MUI atau di websitenya MUI, ya. Misalnya di sini, ya, kita bisa lihat contohnya. Nah, saya searching Anda buka aja langsung Google, cek produk halal, nanti masuk ke halamannya halalmui.org ini, ya. Kemudian cek produk halal, misalnya nama produknya apa, Anda tuliskan di sini, ya, nama produk, bisa juga dari nama produsen, bisa juga dari nomor sertifikat. Jadi untuk mengetahui apakah logo halalnya itu betul atau tidak, ya kita bisa cek di cek produk halal di sini, ya. Nama produknya apa, kemudian cari, ya, misalnya apa yang mau Anda cari misalnya, ya, tinggal diketikkan aja di sini. Apa ya, misalnya produk apa misalnya kalau minuman, ya, Sanqua misalnya, ya. Ya, coba ada nggak di sini? Nah, dicari dari nama produknya. Nah, Sanqua nomor sertifikat sekian, berarti dia sudah terdaftar, ya, di sudah memiliki sertifikat halal yang resmi karena dia sudah terdaftar di websitenya MUI, ya. Kelihatan nggak yang saya tunjukkan di sini? Websitenya. Nah, ini kan kelihatan, ya, Sanqua nomor sertifikatnya sekian, berarti dia sudah terregister di MUI, artinya memang logo halalnya itu memang asli gitu, ya, dia sudah mendapatkan sertifikat halal. Ya seperti itu caranya, ya. Kemudian memang ada beberapa jenis logo, ya. Kalau di Indonesia untuk produk-produk retail itu hanya berlaku logo yang ditetapkan oleh MUI. Jadi tidak boleh ada logo dari luar negeri gitu, ya, logo dari MUIS, dari itu nggak berlaku di Indonesia. Dari Jakim Malaysia, misalnya dari Sikot, ya, Thailand, itu hanya berlaku di negaranya saja. Kalau masuk ke Indonesia dia harus
diregistrasi oleh BPJPH untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Ada lagi? Berarti Pak, untuk tadi studi kasus mencari di website itu kemudian di screenshot ya Pak? Ya, betul. Supaya ada buktinya. Ditunjukkan nomor sertifikatnya kalau perlu ya. Tapi saya kira kalau produk-produk yang di supermarket sih sebagian besar pasti sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Yang sering kita temukan kasus itu adalah untuk produk-produk PINT. Nah, ini kadang-kadang mereka kan tidak tersertifikasi halal di MUI, jadi ada beberapa yang belum memiliki logo halal. Ya, contohnya kalau di supermarket ada juga yang sudah bersertifikat halal. Ya, itu akan menjadi menarik gitu ya kalau kita meneliti produk-produk yang belum bersertifikat halal atau yang sertifikat halalnya bukan sertifikat halalnya, logo halalnya itu tidak seperti yang tadi saya contohkan ya. Untuk produk-produk dendeng itu kan hanya membuat tulisan halal sendiri gitu, halal gitu, tidak mencantumkan logo. Berarti itu kemungkinan dia belum bersertifikat halal. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Atau mau mendiskusikan apa yang mungkin pernah ditemukan di kehidupan Anda sehari-hari terkait dengan masalah regulasi produk pangan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Ya, sekali lagi nanti silakan Anda buat kolom verifikasi untuk studi kasus labelisasi produk pangan yang ada di pasaran. Ya, dengan memilih satu contoh produk yang nanti bisa kita diskusikan ya, apakah produk tersebut sudah memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku atau tidak. Kalau bisa setiap mahasiswa produknya berbeda ya, jangan sama, jadi supaya lebih variatif. Bapak maaf, izin bertanya lagi Pak. Ya. Untuk produknya itu misal mie gitu, tapi mereknya berbeda-beda itu boleh ya Pak? Boleh. Ya, yang penting brandnya beda. Ya, sebaiknya lebih baik beda gitu ya, supaya kelihatan ini. Jadi produknya bisa apa saja, boleh produk makanan, produk minuman, ya. Tapi jangan produk obat-obatan ya, karena tadi kan tidak terkait dengan undang-undang pangan kalau produk obat-obatan. Ada aturannya tersendiri kalau untuk obat-obatan itu peraturannya berbeda ya, terkait dengan pencantuman ingredientnya dan sebagainya itu berbeda. Jadi yang kita jadikan sampel untuk studi kasus ini adalah produk pangan ya, bukan produk obat atau produk kosmetik. Jadi produk pangan. Oke, masih ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.